Shalom saudara-saudari, saat ini kita akan mendengarkan nas khotbah pertanyaan yang tertulis dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya kepada kita. Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Firaun berkata lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir." Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, pada hari Minggu yang lalu kita telah mendengarkan khotbah di Minggu Eksaudi, di mana orang benar yang menaati firman Tuhan itu pasti akan bahagia. Menaati firman Tuhan memang tidaklah mudah. Kita pasti akan menghadapi tantangan, masalah, godaan saat kita menaati firman Tuhan. Bisa saja masalah itu datang dari lingkungan terdekat kita, seperti dalam dunia pekerjaan kita, saat pemimpin kita meminta kita melakukan hal-hal yang jahat atau yang merugikan sesama kita. Karena kita takut kehilangan pekerjaan, sehingga kita pun terpengaruh dan mengikuti keinginan pemimpin kita itu melakukan yang jahat. Kita lupa bahwa kita adalah abdi Tuhan dan bukan abdi pimpinan. Saudara-saudari, demikian juga saat datangnya desakan-desakan ekonomi, tekanan-tekanan hidup menuntut kita untuk melakukan kejahatan. Ada orang yang mencuri dan mengatakan, "Jika saya tidak mencuri, bagaimana saya bisa makan?" Dan banyak lagi dorongan-dorongan yang lain yang membuat orang tidak mampu lagi untuk setia dan hidup di dalam firman Tuhan. Memang kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, kemampuan kekuatan diri kita, kita tidak akan mampu menaati firman Tuhan itu. Sumber kekuatan kita menaati firman itu adalah dari Tuhan. Orang yang mau setia dan hidup di dalam firman Tuhan akan dipenuhi dan dikuasai oleh Allah dan di dalam rohnya. Dan kuasa roh Allah inilah yang akan menolong kita mengatasi setiap permasalahan yang datang di dalam hidup ini. Kuasa roh Allah yang akan menolong kita saat kita jatuh, Dia akan membangkitkan. Saat kita berputus asa, Dia akan menguatkan dan memberikan kepada kita pengharapan. Demikian juga saudara-saudari, saat kita berhadapan
dengan sesama kita, dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, terdekat kita. Roh Allah itu juga yang akan memberikan hikmat bagi kita. Jika kita lihat saat ini, sudah banyak dari saudara-saudarinya sendiri yang tega memenjarakan saudaranya, saudara kandung. Hal ini bisa juga terjadi karena saudara kandungnya itu merugikan dirinya, mengambil hak waris dari orang tuanya, sehingga dia memenjarakan saudaranya. Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi semuanya itu? Apakah kita hanya memakai pikiran kita tanpa membiarkan roh Allah itu bekerja di dalam diri kita? Hal inilah yang patut kita pelajari di dalam kehidupan Yusuf, di mana kita lihat Yusuf selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dan karena ketaatannya kepada Tuhan, roh Allah pun menguasai hidupnya. Roh Allah juga yang memberikan kepada dia hikmat di dalam menjalani kehidupannya. Menaati firman Tuhan itu, jangan kita berpikir hanya sesaat atau juga sekedar untuk membangun citra-citra positif agar dilihat orang kita adalah orang yang baik. Orang yang membangun pencitraan dengan memakai firman Tuhan itu bukanlah orang yang benar, tetapi orang yang munafik. Menaati firman Tuhan itu adalah jalan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita, membangun kedamaian bagi sesama kita, memberikan kebahagiaan bagi sesama kita. Roh Allah yang menuntun kita juga kepada kebenaran itu. Saat kita berada di dalam jalan Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah dibenci oleh saudara-saudari kita. Dan kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Marilah kita belajar dari Yusuf ini. Dari sejak masa kecilnya itu, Yusuf tidak pernah mungkin merasakan kebahagiaan sama seperti kebahagiaan yang kita miliki. Yusuf itu lahir dari ibunya bernama Rahel. Berbeda sekali dengan saudaranya yang lebih banyak dari dia, yang lahir dari ibunya Lea. Jadi ada 10. Dari sini bisa kita lihat bahwa di masa kecil Yusuf sendiri pun dia pasti sering mengalami bulian dari saudara-saudaranya yang lain. Demikian juga saat Yusuf bekerja diperbudak oleh Potifar, dia juga mengalami tekanan-tekanan dan juga mengalami fitnahan bahkan dari istri Potifar sendiri, di mana istri Potifar menuduh Yusuf telah melecehkannya. Apa yang bisa kita lihat dari seluruh perjalanan kehidupan Yusuf dari masa kecilnya sampai dia menjadi penguasa di tanah Mesir? Semuanya itu dia jalani dengan kesabaran. Yusuf sabar menaati firman Tuhan. Dia juga sabar saat saudara-saudaranya datang di hadapannya. Dia tidak menunjukkan pembalasan. Roh Allah pasti akan memimpin orang-orang yang menaati firman Tuhan itu ke jalan yang benar. Dalam kehidupan kita ini, biarlah roh Allah itu memimpin hidup kita. Mungkin kita pernah mengingat bagaimana cerita dari Raja Saul. Saat dia meninggalkan
dan tidak setia menaati firman Tuhan, maka roh-roh jahat pun tinggal di dalam hidup Saul. Apa yang dirasakan oleh Raja Saul? Dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Raja Saul selalu mendapatkan gangguan-gangguan. Gangguan di dalam rumah tangganya, gangguan di hadapan rakyatnya. Tidak ada jalan yang lain, saudara-saudari, jika kita meninggalkan dan tidak setia kepada firman Tuhan. Sekarang ini bisa kita memeriksa diri kita sendiri masing-masing. Apakah roh Allah itu benar-benar ada di dalam diri kita? Diriku ini Tuhan. Galatia 5:22. Galatia 5 ayat 22 adalah jawabannya. Katakan, buah roh Allah adalah sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika ada buah-buah roh itu di dalam diri kita, maka disitulah roh Allah bekerja. Kita dapat melihat bagaimana buah dari roh Allah itu dalam kehidupan Yusuf. Saat Yusuf setia dan merasakan kebahagiaan itu, Raja Firaun memberikannya cincin sebagai lambang kekuasaan. Kemudian Firaun memberikan kain lenan halus sebagai simbol bahwa Yusuf telah diterima dan menjadi bagian di dalam kerajaan Mesir. Dan diberikan kalung emas sebagai bentuk penghormatan. Ada lagi, Yusuf juga diberikan kereta untuk mengontrol wilayah-wilayah kekuasaan dari Raja Firaun. Apa yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Yusuf ini, saudara-saudari, saat dia telah menerima cincin, kalung, kain, kereta? Apakah dia menunjukkan kesombongannya? Apakah dia merugikan orang lain di dalam pekerjaannya, bertindak semena-mena? Semuanya itu dia lakukan hanya berdasarkan firman Tuhan. Yusuf menunjukkan bahwa yang dia terimanya, cincin, kalung, kereta, adalah berkat dari Tuhan. Dan berkat ini harus saya salurkan kepada sesamaku. Dia salurkan kepada bangsa Mesir, dia salurkan juga kepada saudara-saudarinya, di mana kita tahu bersama-sama bahwa saudara-saudarinya itu juga pernah menjual Yusuf. Tapi Yusuf tidak menunjukkan pembalasan. Dia tahu bahwa semua dalam perjalanan hidup ini adalah rencana Tuhan, di mana Tuhan memakai diri Yusuf untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudari, tetaplah kita setia menaati firman Tuhan dan yakinlah kita pasti akan menerima kebahagiaan. Dan jadikanlah semua berkat yang Tuhan berikan bagi kita sebagai saluran alat Tuhan untuk melayani sesama kita, agar sesama kita juga dapat merasakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan. Amin.